Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para sepuh, para ustadz, para kiai, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita keistiqomahan untuk hadir di rutinitas kajian kita di Masjid Al-Qasasi ini setiap Ahad kedua Ba'dal Asr, Ahad kedua setelah sholat asar. Kita mengadakan kajian kitab tasawuf yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu kitab Risalatul Mudzakarah, yang insyaallah setiap sebulan sekali kita akan mengkajinya dengan satu bab dan juga akan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Oleh karenanya ntar silakan kepada ibu, bapak semuanya yang ingin bertanya kepada Al-Fagir atau di media sosial, silakan ntar boleh bertanya di akhir. Dan bertanyanya bebas, tidak harus sesuai tema yang Al-Fagir sampaikan. Di luar tema pun tidak menjadi masalah. Karena Al-Fagir juga sering mendengarkan nasihat daripada guru-guru kita. Ada orang hadir majelis taklim itu punya problem. Ada orang hadir majelis taklim itu punya masalah. Bukan cuma ingin mendengarkan ceramah nasihat, tapi ingin dapat solusi di dalam permasalahannya yang saat ini sedang mereka hadapi. Oleh karenanya setiap di majelis taklim kita insya Allah ada sesi tanya jawab. Nah ntar yang mau bertanya dari sekarang sudah mulai ditulis. Nah ntar silakan di akhir boleh untuk bertanya. Baik, sebelum kita membaca kitab Risalatul Mudzakarah kita sedikit, karena kita sekarang ini berarti berada di penghujung bulan Rajab, karena nanti pada maghrib kita masuk tanggal 1 Sya'ban ya benar ya, maghrib kita masuk tanggal 1 Sya'ban. Dan ingat ya, tidak ada hadis yang menjelaskan bahwasannya barang siapa yang memberitahukan akan masuknya bulan Sya'ban maka Allah akan masukkan dia ke surga. Itu tidak ada. Ini banyak yang mengeser biasanya. Itu kalau tidak di awal Rajab, entah di awal Sya'ban. Banyak yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Kalau kita pengen memberitahu kebaikan, beritahu saja. Tapi iming-iming tentang janji itu tidak ada. Dan kalau dia itu mengatasnamakan ini hadis Nabi, maka hati-hati. Kata Nabi, man kadiba alayya muta'ammidan falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta membawa namaku,
membawa nama Nabi Muhammad. Ini kata Rasulullah, ini kata Nabi Muhammad, saya mimpi Nabi Muhammad. Padahal dusta, tidak benar yang dia ucapkan. Kata Nabi, falyatabawwa'u, maka dia sudah menyiapkan maq'adahu, satu tempat finnar, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak ada ya. Tapi kalau ingin memberitahu kebaikan, beritahu saja. Beritahu, ayo besok kita masuk bulan Sya'ban, ibadahnya yang lebih semangat lagi ya, untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Mungkin berpuasa kita ingatkan, bersolawat kita ingatkan, berzikir kita ingatkan, baca Quran kita ingatkan. Itu satu kebaikan. Masuk kategori dalam hadis Nabi, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Jadi kita ngasih tahu, jangan lupa nih, ntar habis maghrib kita masuk tanggal 1 Sya'ban. Yuk, ibadahnya lebih semangat lagi, tingkatkan untuk menyambut bulan Ramadan. Itu sudah dapat pahala. Kita mengupload, meng-share, itu sudah dapat pahala. Orang mengikuti, pahala lagi yang berbeda. Yang melihat kita meng-share, mengupload, kemudian dia ngupload lagi, pahalanya beda lagi. Makanya sebetulnya kalau kita ini tahu ilmu, dapat pahala itu gampang. HP yang setiap hari kita pakai, pasang status yang baik. Jangan status yang aneh-aneh, apalagi yang perempuan, yang ibu-ibu suka selfie. Hah? Apa coba? Coba merenung sejenak para perempuan, Anda selfie itu apa tujuannya? Kan pengen dilihat sama laki-laki. Sedangkan dalam agama boleh enggak seorang perempuan dilihat sama laki-laki? Yang aneh, dia di dalam dunia nyata ini, dia itu tidak mau dilihat oleh laki-laki. Buktinya dia pakai kerudung, ngikutin aturan syariat, bahkan dia pakai niqab, pakai cadar. Tapi kenapa kok diupload wajahnya di media sosial? Bahkan kemarin ada yang bertanya, Ustadz Habib, bagaimana hukumnya kalau seorang perempuan ikut senam, olahraga senam? Bagaimana hukumnya? Hukumnya diperinci. Kalau dia memenuhi 3 syarat ini, maka tidak menjadi masalah senam seorang perempuan. Yang pertama, dia senam di tempat yang tertutup. Tidak ada seorang laki-laki pun yang bisa melihat mereka. Tempatnya harus tertutup, baik di dalam rumah atau di salah satu gedung, pokoknya tidak ada laki-laki. Yang kedua, yang ngajarin dia senam, guru senamnya di tempat itu adalah seorang perempuan, tidak boleh laki-laki. Kemudian yang ketiga, pakaian yang dipakai itu tidak boleh sampai membuka auratnya. Perempuan dengan perempuan itu auratnya mabaina surati wa rukbah, di antara pusar sampai ke lutut, sehingga kalau ditutup itu tidak menjadi masalah. Pakai celana 3/4 enggak apa-apa. Tapi kalau pakai celana pendek sepaha, hukumnya haram, enggak boleh. Ya. Habib, bagaimana kalau itu saya penuhi tapi saya upload? Kita habis senam nih, foto bareng, ayo selfie yuk, cepret. Foto bareng yuk, kenang-kenangan, di-upload. Nah, kalau di-upload maka hukumnya berbeda. Kalau 3 tadi secara umum terpenuhi boleh senam, tapi kalau Anda senam tertutup semuanya, auratnya tertutup, tapi setelah itu di-upload, ia mencederai 3 perkara yang tadi. Nggak pengen dilihat sama laki-laki. Kalau di-upload, yang melihat bukan 1, 2, 10, 20, 100, 200, ribuan orang, bahkan bisa jutaan orang melihat foto kita gitu. Makanya ini pesan Al-Fagir sama para perempuan, antum yang punya kajian khusus perempuan sama ustazah antum semuanya, biasanya antum para perempuan minta foto silakan, tapi jangan di-upload, jangan dipublis, jangan di-share. Makanya sebagian ustazah yang Al-Fagir tahu tuh dia nggak mau difoto. Kenapa? Kadang-kadang ada yang ganjen tangannya itu lah, gatel, di-share, di-upload, jadikan status. Sedangkan ada laki-laki yang nyimpen nomor dia, akhirnya bisa ngeliat statusnya. Ya, kalau mau foto silakan pribadi, untuk pribadi, bukan untuk disebarluaskan, enggak. Ya, nah, jadi tolong diingat, perempuan itu aturannya ketat, bukan untuk mempersempit daripada ruang lingkup seorang perempuan, tapi biar seorang perempuan itu menjadi mulia. Tidak ada aturan dibuat kecuali akan memuliakan orang yang ikut aturan. Tapi tidaklah suatu aturan dilanggar pasti akan menghinakan orang yang melanggar aturan tersebut. Makanya seorang perempuan kalau sudah mau mengikuti aturan syariat, pasti itu perempuan yang mulia. Nah, kita sedikit bercerita tentang masalah Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj, kalau berbicara masa Isra Mi'raj itu banyak. Ada beberapa pembahasan. Cuma kita ingin membahas hadiah.
Karena yang namanya hadiah itu kan biasanya itu suatu yang menyenangkan. Saya dikasih hadiah, contoh apa? Jam tangan, seneng. Dikasih hadiah kita gamis, rida, seneng. Yang perempuan dikasih hadiah kerudung, mukena, gamis, seneng. Ini Isra Mi'raj itu Nabi kita Muhammad SAW itu diberikan hadiah. Jadi setelah bertemu Allah, yang tidak ada yang tahu tempatnya di mana dan itu tidak bertempat, hanya Allah saja yang tahu. Itu di sana Nabi kita Muhammad SAW diberikan hadiah yang namanya sholat 5 waktu. Dengan ceritanya yang pertamanya 50, bolak-balik 9 kali sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Mendapat perintah 50. Kemudian bertemu Nabi Musa, ditanya, wahai Muhammad, kamu dapat apa? Saya dapat perintah dari Allah 50 waktu. Sholat untuk umatku. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umat saya yang besar-besar, yang kuat-kuat aja tidak kuat dengan itu, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Lalu bagaimana wahai Musa? Minta keringanan. Sampai era 9 kali bolak-balik sampai tinggal 5 waktu. Diberikan hadiah tentang sholat. Artinya siapa orang yang punya problem, punya masalah, maka dia menghadap kepada Allah dengan salat, Allah akan berikan solusi di dalamnya. Kenapa? Itu hadiah dari Allah, bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi juga untuk kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam beberapa hadis keterangan riwayat, waktu Nabi lagi sumpah menghadapi umatnya ini, Nabi meminta kepada Sayyidina Bilal seraya berkata, arehna biha ya Bilal, arehna beri kami kesenangan wahai Bilal, biha dengan sholat. Lalu Bilal kemudian setelah itu adzan dan juga qomat, menyenangkan Nabi dengan sholat, sampai Nabi mengatakan wajuilat qurratu aini fi sholah. Wajuilat, Allah menjadikan untukku qurratu aini, pelipur lara. Saya punya sumpah akan hilang, saya punya sumpah semuanya akan bisa terselesaikan, saya punya masalah akan dapat solusi fis sholah, dalam saya punya sholat. Makanya coba sekarang mulai dirubah mindset kita, punya akal, kita punya pikiran. Kalau sumpah langsung datang ke mall, nah, yang perempuan dirubah ini. Kalau sumpah jangan minta uang 1 juta 2 juta sama suaminya jalan-jalan ke mall, itu makin sumpah ntar pulang ke rumah itu. Uangnya habis, ternyata di rumah butuh ini butuh itu. Sehingga saat ini biasakan, punya problem, punya masalah, yang memberikan masalah siapa? Allah. Yang memberikan solusi siapa? Allah. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sungguh di setiap kesulitan ada kemudahan. Maka sungguh diulangi 2 kali oleh Allah. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Sehingga sekarang bagaimana kita itu menjadikan muskilah, problem dalam hidup kita ini menjadi batu loncatan untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, Allah tidak memberikan kepada kita suatu masalah, suatu kesulitan, sesuatu yang tidak menyenangkan kita, kecuali dengan sesuatu tersebut Allah ingin kita ingat dengan Allah dan makin dekat dengan Allah. Itu yang Allah inginkan. Setiap Allah berikan kepada kita muskilah, Allah berikan kepada kita permasalahan untuk apa? Biar kita ingat sama Allah. Kadang waktu kita kaya jarang ingat sama Allah, waktu sehat jarang ingat sama Allah, waktu toko kita masih laris, warung kita masih ramai, jarang ingat sama Allah. Tapi coba lihat, kalau sudah Allah berikan musibah, Allah berikan penyakit, Allah berikan bencana, nikmat yang Allah berikan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai kita ingat kepada Allah. Dan itulah kata sebagian ulama, Allah memberikan masalah itu agar kita makin ingat dengan Allah, makin dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Dengan sholat diantaranya. 3 hari ke depan anak kita membayar sekolah, uang bulanan sekolahnya, dan kita nggak punya uang. Kita sudah pinjam sana sini nggak dapat. Cobalah ambil air wudhu. Setelah itu kita melaksanakan sholat hajat. Usolli sholatal hajat rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sholat yang khusyuk, menghadirkan Allah dalam sholat kita. Selesai kita sholat hajat 2 rakaat, ngadep sama Allah, ya Allah, Engkau perintahkan hamba untuk usaha, ikhtiar kami sudah melakukan ya Allah. Tapi apa daya hamba, seorang hamba yang tidak bisa melakukan apapun kecuali kehendak darimu. Maka berikanlah kami solusi di dalam permasalahan ini ya Allah. Minta sama Allah.
Makanya para aulia, para wali-wali Allah itu hidup sumpek ada, tapi sumpeknya nggak pernah lama. Kenapa? Karena setiap mereka ada problem, ada masalah, langsung menghadap kepada Allah. Sholat malamnya sampai puluhan rakaat. Yang kita dengar ada yang sampai 300 rakaat, ada yang 1000 rakaat. Dengan apa mereka sholat itu? Menghadap Allah, meminta kepada Allah. Maka dengan kita mendapati problem masalah itu, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk keutamaan orang yang selalu melaksanakan sholat, dikatakan dalam kitab Arba'ur Rasail kalau tidak salah itu, di antara orang yang selalu menjaga sholatnya, Allah akan jadikan solusi di dalam setiap masalahnya. Jadi orang yang dia istiqomah menjaga sholatnya, nggak pernah absen, istiqomah. Ini saya tidak bahas yang berjamaah. Yang berjamaah itu kelas istimewa, kelas eksekutif itu. Ini kelas bisnis. Orang yang sholatnya dijaga, nggak pernah dia tinggalkan, nggak pernah dia melalaikan, dijaga terus. Sholat tepat waktu, terus dijaga. Setiap dia punya problem, dia punya masalah, Allah akan langsung memberikan solusi kepadanya. Maka dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, di hadis ke-19, tatkala Nabi bertemu dengan gulam, ikhfadillah. Dalam hadis tersebut Nabi bertemu gulam. Gulam di situ adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Nabi berpesan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ikhfadillaha yahfadka. Ikhfadillaha yahfadka, wahai Abdullah bin Abbas, ikhfadillah, jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Apa arti kita menjaga Allah? Kata para ulama, di antaranya dalam kitab Syarah Hadis Arba'in Nawawiyah, kitab Jawahirul Lu'iyah, dikatakan arti menjaga Allah melaksanakan semua kewajiban kita kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu arti kita menjaga Allah. Apa yang Allah berikan tatkala kita menjaga Allah, yaitu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, Allah katakan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, yahfadka, Allah akan menjagamu. Renungi arti Allah menjaga kita. Bayangkan bagaimana kalau Allah menjaga kita. Setiap kita ada orang berbuat dolim kepada kita, Allah yang menjaga. Siapa yang bisa mengalahkan pertolongannya Allah? Orang merasa hidupnya ini kok difitnah, dihina, dimaki, jangan tinggalkan sholat, istiqomah melaksanakan sholat. Merasa ada orang yang berbuat dolim dengannya, baik secara fisik ataupun secara batiniah yang tidak kelihatan, dengan sihir, dengan apa, jangan tinggalkan sholat. Sholat tepat waktu. Karena biasanya kalau sudah ada gangguan-gangguan seperti itu menjadikan kita malas biasanya. Makanya biasanya orang itu kalau cuma jangan jadikan patokan ya. Bagi pernah dengar biasanya orang kalau sudah kena sihir itu biasanya itu ibadahnya makin malas. Tadinya rajin, mulai malas. Tapi jangan jadi alasan. Kenapa ibadahnya malas? Aduh Ustadz, kayaknya saya kena sihir ini Ustadz. Padahal memang langganan aja sholat asarnya jam 5, setengah 6. Ini kalau tiba-tiba kok kita biasanya ibadahnya gampang, kok ini agak repot. Tapi itu tidak usah diceritakan, cukup kita lawan dengan tetap sholat tepat waktu. Karena orang-orang yang selalu memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, dia akan selalu dijaga oleh Allah. Nah, oleh karenanya, ayo dari peristiwa Isra Mi'raj ini hadiah dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan kita sebagai umatnya, ayo kita jaga yang namanya sholat. Pokoknya kalau kita sholatnya lancar, istiqomah, tidak bolong-bolong, tidak kita akhirkan, nggak usah khawatir, hidup kita senang. Dan rubah lagi mindset di akal pikiran otak kita, senang itu tidak identik dengan uang terus. Berapa banyak orang kaya, seorang laki-laki kaya tapi sama istrinya jarang ngobrol. Habis subuh berangkat kerja, pulang jam 8, jam 9 capek tidur, nggak pernah ngobrol sama istrinya. Itu kebahagiaan? Nggak ada. Kaya, mobil, rumah di mana-mana, uang di mana-mana, tapi dia nggak pernah bisa ngobrol sama anaknya, nggak pernah bisa jalan-jalan sama anaknya. Itu kebahagiaan? Tentu itu bukan suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan Allah, kemudian kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan manusia. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karenanya, berusahalah kita untuk mengedepankan sholat tepat pada waktunya. Kalau urusan kita kepada Allah baik, bagaimana urusan kepada manusia kita tidak baik?
Orang yang hakikatnya dia melaksanakan sholat, menghadirkan Allah dalam sholatnya, pasti kepada manusia baik. Kenapa? Karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah firmankan, as-sholatu tanha anil fakhsya wal munkar. Sholat itu mencegah diri seorang itu daripada fakhsya, kejelekan, wal munkar, kemungkaran. Ustaz, tapi saya pernah lihat orang sholat berjamaah on time, tepat waktu, nggak pernah absen, tapi dia tidak baik sama tetangganya. Anda lihat sholat orang tersebut. Jangan-jangan dia cuma dohirnya sholat, tapi hatinya, pikirannya nggak ada dalam sholat. Tidak pernah menghadiri Allah, tidak khusyuk dalam sholatnya. Yang dimaksud as-sholatu tanha anil fakhsya, orang yang khusyuk sholatnya. Khusyuk itu apa? Fokus. Sholat itu dia menghadirkan, saya sekarang akan menghadap Allah. Saya sekarang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imam Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain, tatkala beliau setelah berwudu akan menuju kepada masjid beliau melaksanakan sholat untuk beribadah, tiba-tiba mukanya berubah menjadi merah, ketakutan luar biasa, pucat wajahnya. Lalu ditanya, ya Imam Ali Zainal Abidin, kenapa wajahmu kok pucat seperti ini? Lalu beliau bertanya balik, engkau tahu setelah ini aku akan menghadap siapa? Setelah ini aku akan menghadap Allah yang menciptakan dunia semesta ini. Bagaimana aku tidak merasa khawatir akan menghadap Allah? Nah, orang yang selalu dirinya diikat, selalu ada di hadapan Allah, Allah selalu berada di sisinya, dia selalu merasa dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah, berada dimanapun dia merasa dipantau oleh Allah, dia merasa Allah dekat dengannya. Bagaimana dia akan bisa bermaksiat? Bagaimana dia akan bisa meninggalkan kewajiban? Orang yang kadang mengakhirkan sholatnya, meninggalkan sholatnya, kenapa? Karena dia merasa Allah tidak melihatnya. Ada orang berbuat dosa, sering melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia tidak merasa bahwasanya Allah menyaksikan atas apa yang dia lakukan, dan Allah akan menuntut atas apa yang mereka lakukan di dunia ini. Nah, maka kalau sholat kita usahakan untuk khusyuk. Dan Al-Fakir sudah pernah bahas ya tentang bagaimana cara sholat agar khusyuk. Jadi intinya kalau kita ingin sholat khusyuk, itu sebelum sholat perhatikan 4 perkara ini. Ini mengulang sedikit agar tidak terputus keterangannya. Yang pertama, kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, sebelum sholat perhatikan 4 perkara. Yang pertama, sempurnakan kita punya wudhu. Sunnah-sunnahnya diperhatikan. Rukun sholat, rukun wudhu cuma ada 6. Niat waktu pertama kali akan membasuh wajah. Kedua, membasuh wajah dengan ketetapan-ketetapannya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dahi, panjang luasnya lebarnya dari tempat tumbuhnya ke telinga ke tempat tumbuhnya telinga. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku. Kemudian membasuh rambut yang ada di kepala. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tartib. Itu wajibnya, tapi sunnahnya kerjakan. Banyak. Di antaranya mau wudhu baca bismillah. Tapi kalau di kamar mandi tidak usah dilafatkan, cukup di hati. Kemudian kalau seandainya kita di umum kayak di tempat wudhu di keran, baca bismillah. Kemudian disunahkan sebelum kita berwudhu pakai siwak, sunnah. Pakai kita punya siwak. Kemudian membasuh tangan, ya. Kemudian kumur-kumur, kemudian dikeluarkan, masukkan air ke hidung, dikeluarkan. Kemudian membasuh wajah sampai dikenakan sebagian rambut. Itu sunnah-sunnahnya dilakukan. Dikatakan siapa orang yang menyempurnakan wudhunya, Allah akan sempurnakan sholatnya. Artinya diberikan kehusyuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kalau mau sholat jangan terburu-buru. Jangan gara-gara ngejar, takut ketinggalan 1 rakaat sama imam, lari dari rumahnya. Dapat 1 rakaat sama imam, nggak ketinggalan, tapi sholatnya bagaimana? Ngos-ngosan. Allahu Akbar. Gimana mau khusyuk kayak gitu? Makanya katakan innal istijala minasyaiton. Terburu-buru itu termasuk pekerjaannya syaitan. Jadi kalau memang kita tidak bisa mengejar dapat 1 rakaat, nggak apa-apa. Yang penting jangan buru-buru. Yang ketiga, lupakan segala urusan yang berkaitan dengan dunia. Kita mau sholat ini, semua urusan dunia lupakan semuanya. Semuanya lupakan, selesai baru kita bertakbir. Yang keempat, caranya berdoa. Minta selalu kepada Allah agar diberikan kekhusyuan dalam sholat. Kalau bisa baca surat An-Nas, ini sunnah. Sebelum takbir baca surat An-Nas. Apa itu? Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir ayat. Kemudian yang kedua adalah membaca potongan ayat Al-Qur'an yang berbunyi
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu sunnah dibaca sebelum takbir. Rabbi, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamazati syayatin, daripada bisikan-bisikan syaitan, wa a'udzubika, dan aku berlindungmu kepadamu ya Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, ayyahdurun, tak kala bisikan-bisikan itu akan datang. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu disunnahkan dibaca sebelum kita bertakbir, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kemudian satu perkara diperhatikan tatkala kita sholat, apa itu? Khusyuk dengan apa yang kita baca, kemudian khusyuk mendengarkan bacaan imam. Waktu takbir kita khusyuk membaca doa iftitah bagi yang mendapatinya. Kemudian kita fokus membaca surah Al-Fatihah. Setelah daripada bacaan Fatihahnya imam, kita fokus membaca Al-Fatihah. Setelah selesai Al-Fatihah, kita fokus mendengarkan daripada bacaannya imam. Maka dengan itu insya Allah sholat kita akan khusyuk. Dan buah daripada khusyuk, Allah akan berikan kepada kita tanha anil faksha wal munkar. Akan dijauhkan daripada segala macam kejelekan dan segala macam kemungkaran. Syaratnya sholatnya harus khusyuk. Nah, baik, itu sedikit kita membahas tentang masalah hadiah Isra Mi'raj, yaitu tentang masalah sholat. Sekarang kita masuk kepada kajian kitab kita, kitab Risalatul Mudzakarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifil imam kutubil irsyad wa ghawthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad nafanallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asrarihi wa wilayati wa akhlaqi fi dharini aminan. Qal faslun bab wa iyyaka warriya. Nah, sekarang kita membahas pembahasan mungkin termasuk yang paling penting dalam hidup kita. Apa itu? Masalah riya. Riya ini kata para ulama satu sifat yang kalau kita melakukannya, memilikinya, semua amal kita bertahun-tahun hilang. Ibu bapak selama ini hadir majelis taklim, pahalanya hilang semuanya. Sholat 5 waktu hilang, sholat sunnah hilang, sodako hilang, zakat hilang, semuanya hilang. Kenapa? Karena riya ini bisa menghilangkan semua amal soleh. Makanya Al-Fakir ingatkan, saya punya guru Dr. Habib Segaf bin Abu Habib Hasan Baharul. Beliau itu selalu mewanti-wanti kepada kita tentang masalah ini, ya, masalah riya, yang insya Allah ntar akan mengisi milad kita, ya. Ntar di akhir ingatkan akan kita bahas tentang milad Majelis Taklim Al-Fakir, ya. Jadi riya ini penyakit yang luar biasa, karena yang namanya riya ini betul-betul akan menghilangkan semua amal-amal kebaikan kita, sehingga harus selalu kita perangi. Wa iyyaka warriya, wa iyyaka, hati-hati kamu, warriya, dengan penyakit riya. Fa innahu, karena sungguhnya penyakit riya ini yuhbitul amala, akan menghilangkan amal. Amal ini apa? Amal soleh. Jadi kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita sodako, kita haji, kita umroh, semua amal ibadah akan hilang kalau kita punya penyakit riya ini. Makanya ini betul-betul harus kita perangi. Nah, kan ada pembahasan solusi dan bermacam-macamnya. Wa yubtilu sawaba, riya ini bisa membatalkan pahala. Hadir majelis taklim, harusnya kita saat ini sore ini dapat pahala yang banyak sekali. Keutamaan orang hadir majelis taklim, baik janji Allah dalam Al-Quran, janji Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, dan juga perkataan para ulama, tapi semuanya akan hilang tatkala kita ini melakukan sifat yang namanya riya. Wa yujibul makta, orang yang punya sifat riya ini yujibu, kata beliau, wajib dijatuhi yang namanya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala.
wal iqoba, siksa, dibenci sama Allah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit riya. Yang benci kita langsung Allah. Waqad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan riya ini asyirkul asghar, syirik yang kecil kata Nabi. Jadi riya ini dinamakan oleh Nabi namanya syirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik itu apa definisinya? Meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah. Itu definisi syirik. Jadi dia meyakini ada yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah. Nah, orang yang riya ini, dia itu senang dipuji, senang untuk amalnya dilihat oleh orang. Jadi dia merasa butuh dengan pujian dari orang. Makanya dengan dia mengharapkan selain kepada Allah, dinamakan syirik yang kecil. Tapi tentunya tidak sampai mengeluarkan orang tersebut daripada Islam, daripada keimanan, cuma dosanya besar. Riya itu apa sih definisinya? Nanti di bawah akan ada lengkapnya, kita definisikan dulu. Riya itu lawan daripada ikhlas. Kalau ikhlas itu apa? Melakukan sesuatu semuanya karena Allah. Itu ikhlas. Al-amalu li ajlillah. Al-amalu li ajlillah. Ikhlas itu melakukan sesuatu karena Allah, titik. Nggak pakai koma. Dan kita sudah bahas masalah ikhlas, jadi saya nggak usah panjang lebar di sini masalah ikhlas. Lalu bagaimana Ustadz kalau ada orang beribadah mengharap surga, ikhlas enggak? Ada orang beribadah takut masuk neraka, ikhlas enggak? Ada orang baca Yasin niatnya agar dimudahkan urusan dunianya, ikhlas enggak? Ada orang sodako dengan niatan agar dijauhkan daripada bala, musibah, agar dimudahkan segala urusannya, riya enggak? Ikhlas enggak seperti ini? Itu sudah Al-Fakir bahas. Jadi intinya kalau orang itu melakukan sesuatu karena mengharap surga dan takut neraka, itu bukan namanya riya. Itu tetap ikhlas, cuma tingkatan ikhlas namanya. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan ada orang itu beribadah seperti budak. Budak itu nggak mau kerja kecuali nunggu dipecut sama majikan tuannya. Itu orang yang beribadah takut masuk neraka. Jadi beliau perumpamakan seperti budak. Budak mau kerja semangat dia kalau sudah tuanya datang. Kita beribadah semangat kenapa? Karena takut masuk neraka disiksa oleh Allah. Yang kedua kata beliau, ada orang beribadah seperti pedagang. Bagaimana pedagang itu nggak pernah mau rugi. Kita hidup antara 60-70 tahun, ibadahnya pas-pasan sama dosanya fiktif-fiktif, tapi pengen mengharapnya surga. Ini pedagang nggak mau rugi. Ngandalkan amal cuma sholat 5 waktu, sholat sunnah jarang, sodako jarang, hadir majelis taklim jarang, berbuat kebaikan sedikit, dosanya banyak, tapi pengen masuk surga. Ini seperti pedagang. Yang ketiga, ada orang itu melakukan amal itu karena berterima kasih kepada Allah. Kenapa kamu sholat? Karena saya rasa terima kasih saya kepada Allah. Allah berikan saya mata, Allah berikan saya tangan, Allah berikan saya kaki, Allah berikan saya nikmat bernafas sampai detik ini. Maka ini bentuk saya berterima kasih kepada Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kita namakan al-arif billah. Orang-orang yang begitu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi riya ini melakukan sesuatu bukan karena Allah. Yang dia cari dari ibadah itu pengen dipuji oleh orang, pengen cari jabatan, atau pengen mendapatkan timbal balik dari ibadah yang dia lakukan. Ini riya namanya. Dan bahayanya riya, dia tidak akan mendapatkan pahala dari ibadah yang dia lakukan. Nggak bakal dapat. Makanya kata para ulama, manusia yang paling rugi di hari kiamat adalah manusia yang sekarang di dunia beramal soleh, tapi di akhirat dia tidak menemukan amal solehnya dalam bentuk pahala. Nggak ada. Capek-capek sholat 5 waktu, capek-capek dia zakat, puasa, haji, hadir majelis taklim, baca Quran, di akhirat nggak ada pahalanya. Waktu diminta mana pahalaku ya Allah, Allah jawab nggak ada. Kamu beribadah melakukan kebaikan bukan karena saya, tapi karena pengen dipuji sama orang. Pujian itu sudah mewakilkan daripada pahala yang aku berikan kepadamu, sehingga di akhirat tidak ada pahala bagi. Coba bayangkan kita kerja di salah satu pabrik,
di toko, dari hari pertama kita kerja, akhir bulan kita dapat gaji. Semua yang bekerja di toko, di pabrik tersebut dapat gaji, kecuali kita. Bagaimana perasaan kita? Sakit hati, nuntut, marah. Ini dunia. Gimana di akhirat yang kita butuh amal soleh, ternyata amal solehnya tidak ada sama sekali. Makanya abadikan amal kita ikhlas karena Allah. Jangan melakukan sesuatu tidak ikhlas. Jangan melakukan sesuatu karena ingin dapat pujian dari manusia. Manusia yang paling tidak enak beramal adalah manusia yang beramal karena ingin dapat sanjungan dari manusia. Nggak pernah enak. Sholat nunggu orang datang. Mana nih, di masjid belum ada yang datang, ntar aja lah. Pas orang datang baru Allahu Akbar. Dah enak ibadahnya. Mau sedekah nunggu ada orang yang lihat, belum ada nih. Mau sholat Jumat ini, nggak ada. Datangnya jam 8 pagi, belum ada orang. Mana nih? Nggak ada. Pas ada orang datang baru masukin uang. Nggak enak. Tersiksa. Jadi orang yang tersiksa waktu beramal itu adalah orang yang beramal itu bukan karena Allah, banyak pura-puranya. Tapi orang yang paling nikmat dalam beramal orang yang ikhlas. Mau dilihat orang nggak dilihat orang sama aja. Mau dilihat gurunya nggak dilihat gurunya sama aja. Mau dilihat orang tua nggak dilihat orang tua sama aja. Mau dilihat Pak RT ataupun tidak sama saja. Itu orang yang ikhlas. Paling nyaman orang beramal itu orang yang ikhlas. Kenapa? Tidak ada kepura-puraan. Dilihat nggak dilihat sama. Dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi sama. Itu orang yang ikhlas. Nah orang yang ria itu dia selalu pingin mendapatkan pujian sanjungan dari manusia. Wa fil hadits sahih anhu, dalam salah satu hadis sahih. Jadi kalau ada hadis sahih itu hadis yang hadis tersebut itu tidak mungkin berdusta, tidak mungkin ada kebohongan di dalamnya. Ini sahih. Awwalu khalqillahi tusla bihimun nar thalatha. Kata Nabi, pertama kali makhluk Allah tusla yang akan dimasukkan bihinar ke nerakanya Allah itu salatah, ada 3 orang. Jadi ntar kita di hari kiamat kita akan melihat ada 3 golongan manusia yang masuk nerakanya terlebih dahulu daripada orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Yang pertama siapa itu? Rajulun, seorang laki-laki qara al-Qur'ana, kehidupannya setiap hari tidak lepas membaca Al-Quran. Tapi dia baca Al-Quran untuk apa? Liyuqala innal qari'a, agar dibilang dia ini adalah seorang pembaca Al-Quran. Jadi seorang laki-laki kebiasaannya setiap hari membaca Al-Quran. Tapi dia membaca Al-Quran ini tujuannya, keinginannya agar dibilang orang yang ahli membaca Al-Quran. Itu yang pertama kali akan dimasukkan neraka oleh Allah. Membaca Al-Quran bukan karena Allah, pingin dipuji dengan baca Qurannya. Yang kedua, warajulun, seorang laki-laki istashhada, dia itu meninggal di medan laga, wa maqatala, tapi tidaklah dia berperang melawan musuh-musuh Allah orang kafir, illa kecuali liyuqala, agar dia itu disebut innahu jariun, bahwasanya dia ini adalah seorang pemberani. Ada orang perang sama orang kafir kemudian meninggal, kita kan namanya mati syahid. Tapi ini orang yang mati syahid dimasukkan neraka oleh Allah. Kenapa? Karena dia berperang bukan tujuannya Allah, tapi dia berperang tujuannya biar dibilang seorang pemberani. Yang ketiga, warajulun, seorang laki-laki lahu malun, dia punya harta yang banyak. Tasaddaqa minhu, dengan harta itu dia bersodakoh. Sodakotun, dengan berbagai macam sodakoh. Liyuqala, agar dia ini diucapkan. Jadi ada orang kaya, punya uang, punya harta, bersodakoh dengan hartanya tersebut. Tapi biar dibilang innahu jawadun, bahwasanya ini orang yang dermawan. Oh, ini setiap mau masuk bulan Ramadan, dia suka bagi-bagi pakaian, dia bagi-bagi makanan. Jadi ada orang bersedekah karena ingin dapat pujian manusia itu, maka ini orang seperti ini akan dimasukkan neraka oleh Allah terlebih dahulu daripada yang lainnya. Al-hadisu mukhtasaru bimakna. Hadis ini panjang lebar, kurang lebih artinya seperti ini, kata Imam Haddad. Ini menunjukkan hati-hati, jangan sampai kita beramal tujuannya bukan karena Allah. Ulama kita pun menjelaskan, para ulama,
ini bukan hanya 3 golongan ini. Siapapun yang beramal tujuannya bukan Allah, yang dicari bukan ridhonya Allah, maka jangan salahkan di hari kiamat dia tidak akan mendapat pahalanya dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi Pak Bu. Capek-capek kita hadir majelis taklim ya. Jarak jauh, posisi gerimis, nyampe tempat nahan ngantuk. Kemudian di akhirat nggak dapat pahala. Coba. Udah jatuh ketimban tangga, orang lewat dibilang syukurin. Nggak enak. Capek-capek ke majelis taklim, lawan hujan, lawan gerimis, nahan ngantuk. Di hari kiamat gak ada pahalanya. Itu di atas kesian dong itu orang itu. Maka abadikan amal kita semuanya ikhlas karena Allah. Lalu bagaimana Ustadz Habib? Kalau saya sebelum beramal saya sudah mempersiapkan niat saya karena Allah. Saya ingin baca Quran, niat saya karena Allah. Saya ingin sodako, niat saya karena Allah. Saya ingin belajar, hadir majelis taklim, niat saya karena Allah. Saya ingin mengajar, berceramah, berdakwah, niat saya karena Allah. Saya ingin melakukan ibadah, salat berjamaah, niatnya karena Allah. Tapi di pertengahan jalan berubah ini niat Ustaz. Karena ada orang memuji saya, kemudian saya merasa bangga. Tujuan saya yang tadinya karena Allah berubah. Pengen dapat pujian yang lain dari manusia. Kalau sudah seperti ini, apakah saya tetap dapat pahala atau tidak? Dan bagaimana sikap saya? Apa saya harus pulang, tidak usah beramal daripada saya kena riya, atau saya lanjut? Di sini Al Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Haddad dalam kitab beliau yang bernama kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, kata beliau, kalau kita sudah menyiapkan niat kita, hati kita beribadah karena Allah, di pertengahan jalan tiba-tiba berubah ini niat, apa kata beliau? Teruskan dengan amalmu, barengi dengan istighfar, maka istighfarmu itulah yang akan menghancurkan niat yang tidak baik tersebut. Jadi ingat, bukan berhenti, lanjutkan. Kita punya amal, lanjutkan. Kemudian tatkala terbesit niat-niat yang tidak baik, istighfar kepada astagfirullahaladzim, ini enggak benar ini, ya Allah saya niatnya karenamu ya Allah. Maka istighfar kita itu, penyesalan kita itu yang akan menghancurkan niat-niat yang tidak baik tadi. Jadi jangan berhenti. Makanya Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan, meninggalkan kebaikan karena manusia itu namanya riya, kata beliau. Meninggalkan kebaikan karena manusia itu namanya riya. Yang kita tahu kan riya itu apa? Melakukan sesuatu karena manusia. Tapi kata Imam Fudail bin Iyad itu beda lagi. Meninggalkan kebaikan karena manusia itu namanya riya. Kenapa Imam Fudail bin Iyad mengatakan seperti itu? Meninggalkan kebaikan karena manusia namanya riya. Al Habib Abdullah Al Haddad beliau mengatakan, mengomentari ucapan Imam Fudail bin Iyad tadi, apa kata beliau? Maksudnya, kata Habib Abdullah Haddad, ucapan Imam Fudail bin Iyad, meninggalkan kebaikan karena manusia itu namanya riya, karena syaitan tidak pernah redha kita berbuat kebaikan. Karena syaitan tidak akan tinggal diam kita berbuat kebaikan, sehingga syaitan memerintahkan kita agar meninggalkan kebaikan. Datang ke masjid, mau sholat berjamaah, niat hatinya semuanya karena Allah. Ketemu tetangga dipuji sana sini, akhirnya tujuannya sudah mulai berbelok arah. Tujuannya pengen dapat pujian dari manusia. Kalau kita meninggalkan, kata Imam Fudail bin Iyad, itu riya. Kenapa? Karena setan pinginnya kita memang gak beramal. Makanya Al-Faqih di bab ikhlas sudah pernah menjelaskan bahwasanya ingat Allah menciptakan kita untuk ibadah, sehingga harga mati ibadah harus kita lakukan. Jadi harga mati itu bukan cuma NKRI saja, bukan. Beribadah juga harga mati. Kalau ternyata niat kita berubah, ya kita tetap melakukan amal ibadah tersebut barengi dengan istighfar. Bukan artinya kita nggak beramal, karena syaitan mengingat kita agar tidak beramal. Waria. Nah, sekarang Imam Haddad menjelaskan riya itu apa? Ibaratun, suatu ungkapan, antolabi manzilati indan nas. Riya itu satu ungkapan
untuk mendapatkan posisi kedudukan di hadapan manusia. Pengen dapat sanjungan, pengen dapat pujian, pengen dapat sesuatu dari manusia. Bi amalin yataqarrabu bimithlihi ilallah. Dengan amal yang dia lakukan ini, yataqarrabu, dia ini melakukan amal karena pengen mendekat sama Allah. Bimithlihi ilallah, dengan amal-amal yang lainnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang riya itu terkadang dengan amal soleh. Jadi ada riya lewat tidak amal soleh. Apa contohnya? Ya kerja bakti, pingin dipuji, apa-apa semua. Tapi ada juga yang berbentuknya itu amal soleh. Hadir majelis taklim. Kenapa? Karena di sana ada calon mertua. Jadi biar dibilang ini menantu idaman. Ini aja bukan karena Allah. Kayak tadi orang bersodakoh, kan bagus. Sesuatu yang dicintai oleh Allah. Tapi ternyata tujuannya pengen dapat pujian manusia. Kasolah wasiyam, seperti halnya sholat, melaksanakan sholat pengen dipuji oleh orang, puasa pengen disanjung oleh orang. Fa'in aksasta min nafsika birriya. Nah, sekarang gimana nih? Fa'in aksasta, apabila kamu merasakan min nafsika dari dirimu birriya, dengan riya. Kita beramal, tiba-tiba kita merasa amal kita ini kayaknya ini bukan karena Allah, riya. Fala tatlubannal khalasa, maka jangan kamu meninggalkan, jangan kamu meminta al khalasa, yaitu apa al khalasa, yaitu meninggalkan. Jangan kamu meminta meninggalkan minhu, daripada riya tersebut, bitarkil amali, dengan meninggalkan amal tersebut. Jadi intinya jangan kamu itu karena riya meninggalkan amal. Ya. Jadi kalau kita merasa ada riya di dalam amal yang kita lakukan, jangan kita meninggalkan amal ibadah tersebut karena riya. Itu salah, kata beliau. Fatakuna qad ardaita syaitana. Kalau kamu meninggalkan amal kebaikan gara-gara engkau merasa ada riya kayaknya nih dalam amal saya tinggalkan, maka kata beliau, kamu sudah menjadikan syaitan senang sama kamu. Kamu sudah menjadikan syaitan itu ridho sama kamu. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, terbesit niat yang bukan karena Allah, maka terus dengan amal kita, jangan kita menghindar, jangan kita meninggalkan. Kenapa? Karena itulah keinginan syaitan. Kalau kita meninggalkan amal karena takut riya, maka itu kita membuat syaitan itu senang, kata beliau. Bal alaika an tandura, tapi hendaknya engkau ini mulai menjadi orang yang melihat. Jadi tatkala saya ini melakukan ibadah, niat hati sudah dijaga oleh Allah, saya ingin melakukan sesuatu karena Allah, kok tiba-tiba terbesit riya. Nah, kita lihat penyebabnya apa nih saya tadi ini. Oh, pengen dipuji oleh orang, berarti setiap jalan harus fokus, bisa dengan dzikir, sholawat, bentengi diri. Jadi jangan malah ditinggalkan. Fakullu amalin, dan setiap amal, la tastati'u, yang kamu tidak bisa, anta'malahu, untuk mengerjakannya, illa haitsu yarakan nasu, sekiranya manusia melihat kamu. Jadi kalau kamu melakukan ibadah, yang ibadah ini nggak bisa disembunyikan, manusia harus melihat kita. Seperti halnya apa? Kal haji. Haji, ada orang haji sendirian. Pernah melihat ada orang tawaf sendirian? Tidak ada, pasti ramai orang. Wal jihad, orang berjihad sendirian? Jarang, pasti ramai-ramai. Wa talabul ilmi, mencari ilmu, nggak mungkin sendirian, pasti ada gurunya. Wa sholatil jamaati, ada orang salat berjamaah sendirian? Ada, pernah lihat orang salat berjamaah sendirian? Nggak ada, salat sendiri namanya. Wa majara majrdalika, dan segala sesuatu yang seperti itu. Jadi kalau ada ibadah yang kita tidak bisa menyembunyikannya, pasti manusia melihat. Apa solusinya? Kata beliau, fa'alaika an taf'alahu dhahiran kama amarakallah. Maka hendaknya kamu lakukan perkara-perkara tersebut sebagaimana Allah perintahkan. Artinya nggak usah disembunyikan, terangkan saja. Jadi kalau amal ibadah nggak bisa disembunyikan, karena pasti dilihat oleh manusia, enggak apa-apa. Nggak usah kita sholat berjamaah, ntar nunggu sholat berjamaahnya
kalau sudah semua orang yang di masjid semuanya pada pulang, baru saya nyari satu orang sholat berjamaah. Bukan kayak gitu caranya. Jadi kalau amal yang tidak bisa disembunyikan, maka lakukan dengan terang-terangan, tidak menjadi masalah. Wajahid nafsaka, tapi kamu harus bersungguh-sungguh menjaga niat dan hati semuanya karena Allah. Wasta'in billah, setelah engkau bersungguh-sungguh menjaga niatmu, hatimu karena Allah, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jadikan amal ibadah saya semuanya ikhlas karenamu ya Allah. Wa amma ma la yakunu min a'mali bihadhil mathabati, wa amma, dan adapun ma la yakunu min amal, ada amal-amal bihadhil mathabati, ada amal-amal yang bisa kita sembunyikan. Jadi amal ini bisa kita sembunyikan, manusia nggak lihat. Seperti apa? Qasyah, puasa. Kita kan puasa bisa aja nggak ada orang yang lihat kan. Wal qiyam, salat malam. Jadi nggak usah salat malam pengen dilihat oleh orang. Salat malam kan bisa sendirian, nggak ada orang yang lihat. Wasodaqoh, kita bersodakoh bisa tanpa orang melihat. Wat tilawah, membaca Al-Quran bisa. Fa'alaika fi mithli hadhil a'mal, maka di dalam perkara-perkara tadi yang bisa kita sembunyikan, bil mubalaghati fi kitmaniha, maka bercepat-cepatlah engkau menyembunyikannya. Jadi kalau ada amal yang bisa kita sembunyikan, hendaknya bercepat-cepat menyembunyikannya. Kenapa? Fa inna fi'laha, karena sungguhnya mengerjakannya, fi sirri afdal, dalam kesunyian itu lebih baik, mutlakon, secara mutlak. Jadi ulama nggak ada yang beda pendapat. Kalau ada amal yang bisa disembunyikan, ulama sepakat semuanya lebih baik disembunyikan. Illa, kecuali. Nah, jadi ada amal yang bisa disembunyikan, lebih baik disembunyikan. Nggak usah ada manusia yang melihat. Kecuali, ada beberapa pengecualian. Illa liman amina minar riya, kecuali orang yang merasa aman daripada riya. Nggak apa-apa. Pengen sholat tahajud secara umum di musola, di masjid, nggak apa-apa. Pengen sodako, mau ada orang nggak ada orang, dia tetap melakukannya, nggak apa-apa. Kalau dia merasa bisa menjaga niat dan hatinya. Yang kedua, pengecualian orang yang amal yang bagusnya disembunyikan tapi dia boleh menampakkan. Wa ammal al-iktida, orang yang dia itu jadi pemimpin yang diikuti oleh orang. Contoh seorang ustadz diikuti sama jamaahnya. Sodakoh yang paling baik itu bukan disembunyikan tapi didohirkan, dinampakkan. Agar apa? Agar yang lain jamaahnya bisa ngikut. Baca Al-Quran, seorang yang diikuti lebih baik ditampakkan. Agar apa? Agar jamaahnya bisa mengikuti. Seorang RT, RW, ustadz, seorang yang ditokohkan, maka dia dengan amalnya lebih baik dijaharkan. Kenapa? Agar orang bisa mengikutinya. Wa kana min ahlihi, dan dia itu termasuk orang-orang yang bisa menjaga daripada riya. Jelas ya? Jadi intinya ada dua amal. Ada satu amal yang tidak bisa disembunyikan. Artinya amal yang terang-terangan, maka lakukan dengan terang-terangan, tidak menjadi masalah. Tapi tetap kita berusaha menjaga niat dan hati, meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan daripada riya. Kemudian ada amal yang memang bisa disembunyikan, lebih baik disembunyikan. Kecuali orang tersebut dikatakan orang yang merasa aman dari riya, jadi dia insya Allah bisa menjaganya. Yang kedua, dia seorang pemimpin, maka tatkala dia menampakkan itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena antar jamaahnya bisa mengikutinya. Kayak orang tua ibadah dinampakkan biar anaknya ngelihat, itu tidak apa-apa. Bukan riya, memang seperti itu ajarannya. Yang penting kita menjaga niat dan hati kita. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja keterangan kita pada saat ini. Nah, sebelum Al-Fajr tutup, ada yang terlewat sedikit. Sekarang bagaimana cara agar kita melepaskan diri daripada riya? Ini solusinya belum. Jadi insya Allah setiap kajian kita ingin bahas tuntas. Definisinya apa? Kemudian kalau melakukan itu apa akibatnya? Kenapa orang bisa seperti itu? Dan penyebabnya apa? Solusinya apa? Solusi orang agar tidak kena riya, yang pertama dia harus merasa cukup dengan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat kebaikan itu ingat Allah yang memuji kita. Merasa cukup balasan dari Allah.
Jadi kalau kita pengen terselamatkan daripada riya, harus merasa cukup pujian balasan dari Allah. Dan Allah tidak akan melupakan kebaikan yang kita lakukan. Ingat itu. Jadi pengen dipuji, pengen, nah enggak usah. Cukup bagi saya Allah yang akan membalas saya. Selesai. Bersedekah ini, oh enggak usah. Cukup Allah yang akan membalas kebaikan saya. Yang kedua, caranya agar kita terjauhkan daripada riya itu, maka hendaknya setiap kita beramal soleh jangan menganggap amal kita istimewa. Biasa aja. Bisa bersedekah, banyak orang yang bisa sedekah lebih dari saya. Bisa istiqomah sholat berjamaah, banyak yang lebih dulu bisa sholat berjamaah daripada saya. Sehingga jangan pernah menganggap amalnya istimewa, biasa aja. Bisa ceramah kemana-mana, ngajar, buka majelis taklim di mana, biasa aja. Orang-orang dulu lebih hebat daripada saya. Sehingga orang yang bisa menganggap dirinya rendah, menganggap dirinya itu orang yang paling tidak punya apa-apa, itu orang yang paling selamat daripada riya. Tapi kalau dia sudah merasa punya amal, punya keistimewaan, punya sesuatu yang beda, nah ini tanda-tanda orang itu akan tergelincir daripada sifat riya. Bisa sedekah, banyak orang yang sedekahnya lebih banyak, lebih besar daripada saya. Kita merasa sedekah kita paling banyak. Zaman dulu banyak yang lebih banyak daripada kita. Sahabat Abu Bakar Siddiq memberikan semua hartanya untuk Nabi dalam salah satu peperangan. Ilmu, Habib Ahmad bin Umar bin Semit memberikan semua waktunya untuk berdakwah. Sampai di kota Syam tidak ada, di kota Shibam tidak ada orang yang bodoh masalah agama. Semuanya paham. Kalau kita contoh di desa ini, antara yang paham agama dengan yang tidak paham, mungkin separuh-separuh atau mungkin lebih banyak yang tidak paham. Tapi di Syam semuanya alim. Semuanya paham masalah ilmu agama, semuanya. Dari tukang yang kerja di sawah, petani, dari yang mereka di toko, semuanya paham. Kenapa? Setiap hari beliau berputar-putar di tempatnya mengajari ilmu agama. Beliau datang ke sawah, ngajak orang untuk belajar ilmu agama. Kata orang yang di sawah, Habib saya ingin belajar, tapi bagaimana dengan sawah saya? Kata beliau, Habib Ahmad bin Umar bin Smith, kamu belajar sama saya, sawah kamu biar murid saya yang menggarap. Beliau datang ke toko-toko, kalau sekarang ke mal-mal, beliau minta mereka untuk belajar. Habib, saya ingin belajar, tapi toko saya siapa yang menjaga? Entar yang melayani pembeli siapa? Kalau cuma itu biar murid saya yang menjaga, biar murid saya melayani, kamu belajar dengan saya. Sampai semuanya alim, tidak ada yang bodoh masalah ilmu agama. Siapa yang punya ilmu lebih daripada beliau, mengabdikan semua umurnya untuk berdakwah. Yang merasa hebat dengan ibadahnya, siapa yang mengalahkan ibadahnya Sayyidah Rabi'atu Al-Adawiyah, sholat sunnahnya sehari semalam 10.000 rakaat. Bukan 1.000 lagi, 10.000. Baca cerita manakib Sayyidah Rabi'atu Al-Adawiyah. Yang merasa bangga dengan sholawatnya, siapa yang mengalahkan sholat beliau? Beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehari semalam 50.000 kali. Dan itu beliau lakukan sampai meninggal dunia. Artinya apa? Jangan dianggap amal kita istimewa. Sudah amal kita, biarkan itu urusan dengan Allah. Jangan dianggap istimewa. Kemudian ada satu doa yang ini dikatakan adalah doa yang bisa menghilangkan penyakit riya di antara kita. Ini sebenarnya sering kita baca di apa itu Wiridul Latif, biasanya itu ada. Yang kita baca habis subuh itu apa bacaannya? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna, ya Allah sungguhnya kami, na'udzubika berlindung kepadamu, min an nusyrika bika dengan menyekutukan engkau, syai'an dengan sesuatu, na'lamuhu yang kami mengetahuinya. Jadi menyekutukan Allah dengan sesuatu yang kita ketahui, yaitu seperti halnya syirik, menyembah berhala, patung, macam-macamnya. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah, min an nusyrika bika syai'an la na'lamuhu, daripada mensyirikkan engkau dengan sesuatu yang tidak kami ketahui. Apa itu? Riya. Ya, doanya ingat ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, Allahumma inna, ya Allah sungguhnya kami, na'udzubika berlindung kepadamu, min an nusyrika bika syai'an na'lamu dengan menyekutukan engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, wa nastaghfiruka dan kami memohon ampun kepadamu,
lima la na'lamu, dengan mensyirikkan kepadamu dengan la na'lamu yang kami tidak ketahui, yaitu riya. Ya, nah, itu dibaca terserah, mau sekali habis salat fardu boleh, mau 3 kali boleh, mau 5 kali boleh, tapi yang paling bagus, yang paling istiqomah. Mau sekali istiqomah lebih bagus daripada 3, 5, 7, 11 kali tapi tidak istiqomah. Nah, itu dibaca setiap habis salat fardu. Maka itu dikatakan adalah doa agar kita terhindarkan daripada penyakit riya. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan, pertanyaan bebas, tidak harus terikat dengan pembahasan yang kita bahas. Baik, silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Dari jamaah laki-lakinya ada yang mau bertanya? Hai, ibu-ibunya dulu, fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya ikhlasnya seorang istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya karena sulitnya pekerjaan di masa pandemi sekarang ini? Baik, yang selanjutnya, yang bapak-bapaknya, yang laki-laki ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas, Mi. Gimana? Baca rotib bagi yang lagi haid. Nah. Assalamualaikum. Baik, ada lagi? Al-Bagir pengennya itu malah kalau kajian rutin itu banyak yang bertanya, itu lebih enak. Ya. Ada lagi yang laki-laki? Ini yang perempuan sudah 2 nih, yang laki-laki belum ada. Hah? Nggak mau tanya menyikapi yang pertama tadi? Bagaimana caranya menjadi seorang istri yang sabar dalam keadaan pandemi kepada suaminya belum dapat pekerjaan? Nanya gitu kan enak. Selang-seling ntar. Ada lagi? Laki-laki? Ngikut sama yang perempuan? Ya akhwat, yang perempuan. Ada lagi yang tanya? Sudah? Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya seorang istri ikhlas menerima atas keadaan suami yang saat ini belum dapat pekerjaan sehingga tidak dapat nafkah daripada suaminya? Yang pertama, ya para istri, ingat niat Anda pertama kali nikah itu untuk apa? Anda nikah pertama kali bukan menjadikan suami Anda itu kambing perah, bukan menjadikan suami Anda itu mesin pencari uang untuk Anda. Tapi Anda menikah, niat Anda adalah mencari teman untuk menuju surga, mencari partner untuk selalu mengingatkan kebaikan, mencari teman yang rela untuk hidup dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Kembali kepada niat yang pertama. Makanya Al-Bagir selalu melihat guru-guru kita kalau mau menikahkan itu diberikan niat yang banyak. Niat kamu ingat, nikah karena Allah, melaksanakan sunnah, mencari teman untuk saling mengabdi, untuk saling beribadah, untuk saling menjalankan perintah Allah. Niat kembalikan. Kemudian yang kedua, cara untuk bisa menerima akan hal tersebut, jangan difokuskan kebahagiaan dengan hanya materi. Seorang istri yang selalu sumpah dengan suaminya yang gajinya kecil karena di otak dia yang ada di mindset pikiran mereka itu kesenangan itu sifatnya uang. Coba sekarang saya tanya sama semua para perempuan, antum semuanya punya suami kaya, tampan, semuanya ada, dia punya dunia, tapi sama Anda kasar, tidak pernah ngobrol, tidak pernah punya waktu. Tapi semua kebutuhan antum semuanya dipenuhi, tapi dia kasar, nggak pernah punya waktu. Kira-kira enak punya suami kayak gitu? Tidak bakal enak. Makanya yang di otak kita ini harus dihapus dulu. Kebahagiaan itu bukan sifatnya selalu materi dunia, tapi kebahagiaan itu kata Nabi dalam pernikahan, fadfar bidadiddin taribat yadak.
Pilih agamanya baik, maka engkau akan jadi orang yang beruntung. Pilih yang agamanya baik. Artinya kalau kita punya suami agamanya baik, walaupun dia pandemi corona seperti nggak punya uang, dia akan tetap berusaha. Itulah suami yang soleh. Dan istri yang soleh yang selalu menerima kekurangan pasangannya, bukan menuntut kekurangan pasangannya. Yang ketiga, cara bagaimana kita sebagai seorang istri menerima, ingat bahwasanya surga kalian terletak pada suami. Kalian bersabar para istri dengan musibah, penyakit, bencana, itu pahala besar. Tapi kalian bisa bersabar dengan kekurangan suami, itu surga di atas surga. Makanya kata Nabi, kalau ada seorang istri yang meninggal dunia, suaminya ridha, artinya ini istri yang soleha, yang selalu menyenangkan suaminya, taat kepada suaminya, kata Nabi, dia akan dimasukkan ke surga oleh Allah tanpa dihisab. Ya, nah, jadi ingat ya, kepada para istri semuanya, tanamkan rasa memuliakan suami. Tanamkan surga kalian para istri terletak pada suami. Sehingga suami keadaannya seperti apapun, keekonomiannya Anda akan menerima. Kenapa? Karena saya bukan mencari dunia dari suami saya mencari ridha Allah lewat suami saya. Nama Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya kalau seorang perempuan yang haid, apakah boleh membaca rotib? Seorang perempuan yang haid membaca rotib, dzikir, maulid, itu diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Ustadz Habib, tapi dalam rotib itu kan ada potongan ayat Al-Quran. Katanya perempuan yang haid tidak boleh membaca Al-Quran, tapi di dalamnya itu ada potongan ayat-ayat Al-Quran. Maka jawabannya ini pengecualian. Jadi perempuan yang haid itu di kitab Safinatun Najah atau kitab-kitab fikih yang lainnya, di antara larangannya tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi untuk 3 golongan perempuan ini diperbolehkan. Yang pertama, perempuan yang belajar dan mengajar Al-Quran boleh baca Quran. Ingat, belajar dan mengajar. Ingat, membaca bukan memegang. Makanya waktu mau membalikkan jangan pakai tangan, tapi dengan alat bantu. Apa itu ya? Apa kalau anak nyebutnya turutan, kayak lidi itu. Dengan alat bantu, nggak boleh disentuh. Baca boleh untuk belajar dan mengajar. Yang kedua, untuk orang yang hafal Quran untuk mengulangi hafalannya. Karena kalau tidak diulangi di murojaah itu bisa hilang. Karena hafal Quran itu berbeda seperti kita menghafalan nadom-nadom yang lainnya, nadom zubat, nadom alfiyah, nadom maksud yang lainnya. Sehingga diperbolehkan. Ingat, mengulangi bukan menambah. Contoh, dia punya hafalan 3 juz. 3 juz itu aja. Tidak boleh nambah 3 juz. Saya nambah. Kan boleh. Kalau untuk penghafal Quran, untuk mengulangi saja, bukan untuk menambah. Dan sebagian ulama mengatakan tidak boleh keluar suaranya. Suaranya kayak gini nih, nggak boleh keluar. Jadi cukup dengan mimiknya saja mengulangi. Tidak usah keluar suaranya. Yang ketiga, untuk mereka yang berzikir. Jadi baca rotib yang ada potongan ayat Al-Quran, niatnya bukan membaca Al-Quran, tapi niatnya baca dzikir. Maka diperbolehkan, tidak menjadi masalah. Begitu juga untuk perlindungan. Ya, untuk dzikir atau perlindungan. Sebelum tidur baca ayat kursi. Sebelum tidur baca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Baca Al-Falaq, An-Nas sekali-sekali. Baca penutup surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sekali. Nah, itu dzikir-dzikir yang tadi itu untuk menangkal semua kejahatan, baik kejahatan manusia atau kejahatan jin ataupun sihir-sihir yang ada. Baca apa tadi? Ayat kursi sekali, kulhu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, penutup surah Al-Baqarah yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yahasikum billah fayaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa Allahu ala kulli syai'in qadir. Aman rasul bima unzila min rabbil mu'minun sampai akhir ayat. Kalau bisa lagi ditutup dengan baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu amalan yang untuk menjaga kita di waktu tidur, baik gangguan manusia, jin, bencana, binatang, khususnya masalah sihir. Insya Allah kalau menjaga itu, insya Allah. Dan jangan lupa punya wudu. Ya, punya wudu. Beb, kalau yang haid, jangan wudu. Kalau yang haid cukup membaca tadi saja. Karena perempuan yang haid tidak boleh untuk berwudu. Kenapa mubadzir? Karena nggak ada manfaatnya. Anda wudu buat apa? Nggak ada manfaatnya perempuan yang haid.
sehingga tidak ada berbarengan perempuan yang haid untuk berwudu, tinggal baca tadi yang seperti tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi sudah? Di medsos ada? Baik, coba ada lagi perempuan? Ada Bapak? Saya izin di media sosial ya. Fadhol. Assalamualaikum, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang perempuan bagus berjamaah atau sholat di rumah, apakah kalau sholat berjamaah juga termasuk kelas eksekutif? Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa baca enggak? Baik, ada pertanyaan. Kalau membaca salawat kepada Nabi, tasjidnya itu boleh tidak untuk dihilangkan? Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu tasjidnya tetap harus dibaca. Makanya hati-hati. Jangan gara-gara kejar target 1000 sehari bacanya serambang. Gak kelihatan bukan Allahumma sholli alaihi wasallam. Anda membaca salawat atau membaca Quran? Makanya berapa banyak orang yang membaca salawat sama Nabi Muhammad tapi nggak pernah melaksanakan sunnahnya. Kenapa? Karena cuma baca aja. Yang diinginkan oleh Nabi itu kita baca salawat dengan menghadirkan Nabi. Makanya Al-Faqir sudah pernah menjelaskan ya tentang 4 cara untuk bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Di antaranya membaca salawat dengan menghadirkan Nabi Muhammad tatkala kita membacanya. Jadi bukan cuma kejar target. Ada orang punya grup, namanya grup membaca salawat sehari 1000. Kan biasanya ada grup WhatsApp one day juz ya, seminggu mau nyetor satu juz. Ini one day salawat, seminggu menyetor 1000 salawat. Anggaplah seperti itu. Itu bukan suatu yang jelek, bukan suatu yang riak. Yang penting kita bisa menjaga kita punya niat, kita punya hati melakukan karena Allah. Kita upload, kita share, nggak apa-apa. Tapi yang diingat jangan sampai gara-gara ngejar target salawatnya aneh-aneh, tasydidnya nggak jelas. Kalau pahala tetap dapat. Hong riak saja orang bersalawat tetap dapat pahala. Kata Nabi waktu ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kalau kami bersalawat kepadamu ria dapat pahala enggak? Kata Nabi, tetap kamu dapat pahala 10 pahala. Ya Rasulullah, kalau kami membaca salawat karena cinta kepadamu, karena kerinduan kami kepadamu, berapa besar pahalanya wahai Rasulullah? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi kalau kita baca sholawat, tasjidnya itu terhilang-hilangkan, tetap dapat pahala, tapi kurang ngajar sama Nabi Muhammad, su'ul adab. Sama orang sholat pakai kaos pendek, ya kan? Pakai kaos pendek. Untuk masalah pahala enggak? Dapat, tapi dia kurang ngajar sama Allah. Apa? Nah, jadi waktu bersolawat tolong diperhatikan tentang tasjid-tasjidnya. Jadi kalau baca salawat yang benar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi perhatikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Perhatikan. Kalau masalah pahala tetap dapat, riya aja tetap dapat pahala, apalagi cuma salah tasjidnya. Tapi su'ul adab sama Nabi Muhammad itu iya. Makanya awas, jangan sampai gara-gara kita ngejar target sholawat diminta nyetor sehari 1000 kali sampai akhirnya baca sholawatnya kurang ajar sama Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang masalah paling afdolnya sholat perempuan itu di mana, di rumah atau di masjid. Ini pertanyaan ini karena memang ada hadis Nabi. Di sinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sebaik-baik sholatnya laki-laki di masjid, sebaik-baiknya sholat perempuan di rumah. Tapi yang dimaksudkan hadis Nabi ini, sebaik-baiknya sholat perempuan di rumah kalau dia tidak ada mahramnya yang mengantarkan dia ke masjid. Kalau dia seorang perempuan keluar rumah akan jadi fitnah, maka sebaik-baik sholat kata Nabi di masjid. Tapi kalau dia sama suaminya keluar menuju ke masjid, dia ada rombongan perempuan yang baik ke masjid, ya tetap sebaik-baiknya sholatnya perempuan tetap di masjid. Ini yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kalau seandainya dia itu tidak ada mahramnya, tidak ada yang menemani, atau akan timbul fitnah kalau dia keluar, maka sebaik-baiknya sholatnya perempuan adalah
rumah. Jadi tidak ada kaitannya eksekutif sama bisnis, itu tidak ada tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan pada kesempatan kali ini. Sama ada pengumuman yang pertama, yang belum bergabung di grup WhatsApp tanya jawab, ya, Majelis Masjid Al-Qasasi Sumedang bertanya, silakan tadi bisa bergabung, ya. Yang perempuan datang ke istrinya Kang Suhud, ada? Istri antum ada Kang Suhud? Tidak ada, absen. Oh belum. Ntar yang pengen bergabung yang perempuan, yang laki-laki datang ke Kang Suhud, kenal ya? Datang Kang Suhud, nggak usah nyebutin nama, kasih nomor WhatsApp-nya. Bergabung boleh bertanya sehari 25 jam, boleh bertanya. Kemudian insya Allah ntar akan di-share setiap harinya, doakan. Kemarin banyak bolongnya Al-Faqir. Insya Allah akan di-share setiap hari satu video motivasi dari Ustadz Kiai ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian tanya jawab yang sudah berbentuk. Bagaimana hukumnya seorang yang sholat tapi pakai masker, sah enggak sholatnya itu? Atau seorang yang perempuan sholat pakai cadar karena risih ada laki-laki, sah enggak sholatnya? Bertanya. Ntar sudah ada pertanyaan seperti itu, jawabannya sudah ada, rujukan kitabnya apa? Insya Allah ntar komplit ada. Kemudian boleh bertanya bebas. Tinggal ntar berikan nomor WhatsApp-nya sama Kang Suhud, yang laki ataupun yang perempuan. Kemudian jangan lupa tanggal 31 Maret, ya, 31 Maret, akhir Maret nanti ini, ya. Insya Allah Majelis Al-Faqir Al-Wasilah, majelis saya Al-Wasilah akan mengadakan acara Isra Mi'raj sekaligus milad Majelis Al-Wasilah yang pertama, ya. Yang pertama tanggal 31 Maret acaranya Badal Isya di Masjid Muawanah Kuningan. Ini biar lebih mudah terorganisir semuanya. Ini Masjid Al-Qasasi, majelis kita mengadakan rombongan acara milad Masjid Al-Wasilah Kuningan. Infak per kursi 100.000. Itu sudah bolak-balik, bukan cuma berangkat nah ditinggal di Kuningan, enggak. Bareng. Sudah termasuk snack satu kali, ya. Snack satu kali. Dan juga berinfak untuk majelis. Jadi 100.000 itu untuk bolak-balik dan juga dapat snack, ya. Dan juga ada infaknya juga. Yang sudah mendaftar ada 16 peserta, ya. 16 peserta. Acaranya tanggal 31 Maret. Yang mengisi insya Allah guru Al-Faqir, guru kita semuanya, Dr. Al-Habib Segaf bin Abu Yabebasan Baharun dari Jawa Timur, Bangil Pasuruan, pendiri pondok pesantren Darul Dakwah, anak daripada Abu Hasan, yang bertanggung jawab dengan pondok pesantren Dalwa Banat yang perempuan. Jadi ntar kalau bisa bapak ibu ikut hadir, ya, ikut hadir di acara di sana. Ntar pakai bis, jadi nggak usah mikirin ntar macam-macamnya, ya. Dari sekarang nyelengin, masih ada waktu berapa? 2 mingguan, 100.000 bagi 14 berapa itu? Ya setiap hari nyelengin 10.000 lah. Kalau punya suami kelik-ketikin suaminya minta 100.000 beres, ya. Entah datang, ya. Saya sebulan sekali datang ke sini. Sebulan sekali saya datang ke sini. Saya minta setahun sekali yang di sini ke Kuningan, enggak mau, awas. Ntar saya hitung-hitungan sama Kang Suhud, ntar bisa ngambek 3 bulan saya nggak datang ke sini. Ntar saya dari Kuningan ke sini 3,5 jam, itu kalau nggak macet, ya. Makanya saya kalau dari Kuningan itu berangkat paling lama jam 10, kecuali tadi ada tamu jam 11 saya baru berangkat. Nyampe sini jam 2-an lewat, ya. Nah, ini sebulan sekali saya istiqomahkan, saya usahakan saya datang, ya, untuk punya rutinan di sini. Tapi saya minta setahun sekali ibu bapak nggak datang ke Kuningan, awas. Ini saya lihat baru 16 orang ini, 1 bis saja belum ini. Kalau ntar saya tanya sama Kang Suhud gimana? Beb, masih tetap 16 orang, awas ntar hitung-hitungan sama saya, ya. Baik. Jadi datang ke sana dengan niat sekaligus mencari berkah daripada beliau, karena beliau ini salah satu pengasuh pondok pesantren Dalwa. Tempat guru kita Bu Yahya mondok, tempat Pak Kiai Muhyiddin, ya. Anak-anaknya juga di Dalwa, banyak yang perempuan, banyak yang
guru-guru kita yang alumni daripada Pondok Pesantren Darul Dakwah, dan Habib Segaf ini anak yang membuat daripada pondok pesantren tersebut, ya. Jadi ntar datang, ntar saya absen ntar. Kang Suhud hadir Beb. Mana jamaah masjid Al-Qausasi? Ini Beb, 1, 2, 3. Loh cuma 16 orang. Ya, saya tunggu cuma 100.000. Sehari nyelengin 10.000, 10 hari sudah selesai. Ya, usahakan untuk datang. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma aslim wa sallim Muhammad. Allahumma mansur wa sallim Muhammad. Allahumma farij wa sallim Muhammad. Allahumma jubur wa sallim Muhammad. Allahumma tsabbit ummat sallim Muhammad liman ya Allah. Allahumma tsabbit ummat sallim Muhammad liman ya Allah. Allahumma tsabbit ummat sallim Muhammad liman ya Allah ya dal jalal wal ikram. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu agama ya Allah. Muliakan kami untuk istiqomah hadir majelis ta'lim ya Allah. Muliakan kami untuk meninggal husnul khatimah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jadikan setiap ilmu yang kami dapat mampu kami amalkan untuk diri kami ya Allah, dan jadikan kami juru dakwahmu yang hidup di akhir zaman ini ya Allah, dengan memberikan ilmu yang kami dengar daripada majelis-majelis taklim guru mulia kami ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kedekatan kami dengan ustadz, kiai, ulama, para habaib menjadikan kami sombong ya Allah, menjadikan kami riya ya Allah, menjadikan kami merendahkan orang lain ya Allah. Sungguh tidaklah Engkau dekatkan kami dengan orang soleh, melainkan agar kami memiliki rasa malu dekat dengan mereka ya Allah. Karena berapa banyak orang yang dekat dengan orang soleh, malah dia tidak menjadi orang soleh, malah dia menjadi orang yang kau jauhkan daripada keberkahan orang soleh, karena dia tidak bisa menjaga hatinya tatkala berada di sekelilingnya. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, kami yang hadir ke tempat ini ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang saat ini pengen meninggalkan maksiat tapi susah untuk meninggalkannya ya Allah. Ada di antara kami yang saat ini sudah pengen berhijrah untuk meninggalkan yang haram tapi masih kami sulit meninggalkannya ya Allah. Maka dengan berkah kami hadir ke tempat ini ya Allah, jauhkan kami daripada segala sesuatu yang haram ya Allah. Jauhkan kami daripada segala sesuatu yang Kau murkai ya Allah. Ampuni semua dosa kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir di tempat ini ya Allah, ada yang mungkin rezekinya saat ini masih haram ya Allah, berurusan dengan riba, berurusan dengan rentenir ya Allah, maka berikan kepada kami kecukupan rizki darimu ya Allah. Yakinkan di antara kami ya Allah bahwasanya memberikan rizki adalah Engkau ya Allah, bukan manusia ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami daripada yang haram ya Allah. Yang saat ini masih berurusan dengan riba, jauhkan mereka daripada riba, karena Engkau sudah berfirman, orang yang berurusan dengan riba, dia mengajak aku Allah berperang dengannya ya Allah. Bagaimana seorang hamba berperang denganmu ya Allah? Dan jauhkan kami daripada segala sesuatu yang bisa menyebabkan kami mendapat murka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami yang datang ke tempat ini ya Allah, kami ingin dibersihkan hati kami daripada seluruh penyakit-penyakit hati ya Allah, khususnya penyakit ria. Berbuat kebaikan pengen dipuji, pengen disanjung, pengen disebut namanya ya Allah. Jauhkan kami daripada ria. Cukupkan kami dengan pujian darimu ya Allah. Cukupkan kami balasan darimu ya Allah. Jangan sampai kami mengajar karena pengen dipuji ya Allah. Jangan sampai kami bersedekah karena pengen dipuji ya Allah. Jangan sampai kami membaca Al-Quran pengen dipuji oleh manusia ya Allah. Dan jangan sampai kami melakukan ibadah semuanya bukan karenamu ya Allah. Karena amal yang akan diterima olehmu di hari kiamat bukan yang banyak, bukan yang besar, tapi amal yang Kau terima adalah ikhlas karenamu ya Allah. Maka abadikan amal kami semuanya ikhlas karenamu ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir ke tempat ini ya Allah, ada yang sudah menikah ya Allah, jadikan rumah tangga kami setiap harinya makin harmonis ya Allah. Berikan kepada kami rumah tangga yang sakinah, yang penuh ketenangan, penuh keharmonisan. Berikan kepada kami rumah tangga yang mawaddah, penuh cinta saling mengabdi karenamu ya Allah. Dan berikan kepada kami rumah tangga yang rahmah, penuh kasih sayang, penuh saling untuk berusaha mengingatkan karenamu ya Allah. Jauhkan kami yang sudah berumah tangga daripada cekcok, daripada tuntut menuntut, daripada saling menghina, tapi sadarkan di antara kami semuanya ya Allah, rumah tangga menuju surga bukan untuk menuju neraka-Mu ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, yang belum menikah ya Allah, jauhkan mereka daripada muqaddimah zina, jauhkan mereka daripada pacaran ya Allah, jauhkan mereka daripada zina ya Allah.
dan jauhkan perempuan-perempuan muslimah kami dari mengupload wajahnya di media sosial ya Allah. Berikan muslimah kami rasa malu, karena perempuan yang paling afdol kata Sayyidina Fatimah yang tidak mau melihat laki-laki dan dirinya tidak suka dilihat oleh laki-laki ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang saat ini dirinya sebagai perempuan suka dilihat oleh laki-laki ya Allah, berikan kepada mereka rasa malu, karena kelak yang akan memberikan syafaat mereka adalah Sayyidah Fatimah. Dan alangkah beruntungnya waktu Sayyidah Fatimah berjalan, ternyata perempuan-perempuan kami berada di belakang Sayyidah Fatimah. Ya Allah, berikan rasa malu kepada muslimah-muslimah kami. Ya Allah, kami yang datang ke tempat ini punya hajat, punya keinginan, punya doa, harapan banyak sekali ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Di antara kami ada yang punya utang, mudahkan kami membayar hutang tersebut ya Allah. Di antara kami ya Allah, ada yang ingin menjadi orang-orang yang selalu istiqomah melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah dan meninggal larangan-Mu ya Allah, karena mereka merindukan husnul khatimah, dan husnul khatimah tidak akan diberikan kecuali mereka yang istiqomah melaksanakan perintah-Mu dan istiqomah meninggalkan larangan-larangan-Mu ya Allah. Dan jadikan itu adalah kami semuanya ya Allah. Ya Allah, setelah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, cabutlah nyawa kami semua dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggalkan badan iman. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosanya ya Allah. Sebagaimana mereka berkasih sayang kepada kami, maka berikan kasih sayang-Mu sekarang kepada mereka di kuburan mereka. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan kuburan mereka adalah neraka daripada neraka-neraka-Mu ya Allah. Sebagaimana mereka sudah berbakti sayang dengan kami, mencintai kami, merawat kami, maka berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, guru-guru kami ya Allah, jaga guru-guru kami, ulama kami daripada fitnah akhir zaman ya Allah. Ya Allah, jaga negara kami Indonesia daripada musibah, daripada bencana, daripada wabah, daripada penyakit, khususnya daripada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kami Indonesia ini ya Allah. Berikan mereka hidayah-Mu, taufik-Mu, inayah-Mu ya Allah, atau Engkau binasakan mereka dengan cara-Mu ya Allah. Ya Allah, tatkala Engkau akan cabut nyawa kami, mudahkan lisan, mudahkan hati kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat agung-Mu ya Allah, kalimat mulia-Mu ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ini tadi doa maulidnya belum dibaca, jadi saya minta izin ya 1 menit untuk kita membaca doa maulidnya ya. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa laqad asyartu lina'ti man awsafuhu tuhil gulubatu hayyijul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusabil qawlu minna aw yakunu thanana, lakinna hubban fi sarairi qad da'a limadi saffati rabbina wa hadana. Wa idim tajazna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fagrina wa rajana. Lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa sofiyihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil mustafa bal ajib da'wana. Andalana andalana ya dukhrana fi hadhi dunya wa fi ukhrana. Aslan akhwala waghfir danbana wa la akhid rabbi in akhdana wasluk bina fi najid tahal mustafa thabbit ala gadamil habibi khutana. Arina bifadlin minka tal'ata ahmadin fi bahjatin ainir ridha tar'ana
warbud bihi fi halin hablana wa qibala man wadda wa man walana wal muhsinin wa man ajaba nida'ana wa dawil huquqi wa taliban awsana wal hadirin wa sa'iyan fi jam'ina hananu baina yadayka anta tarana wa laqad rajawnaka fahaqqiq su'lana wasma' bifadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnata taha fi biqa'il ardi wa kama kulla man adana wandur ilaina waski kasalhana wasfi wa afi ajilan mardana waqdilana alhajati wa akhsin khadmana indal mamati wa aslihan uqbana ya rabbi wajma'na wa hababan lana fi dhalikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa hababan lana fi dhalikal firdausi ya rajwana ya rabbi wajma'na wa hababan lana fi dhalikal firdausi ya rajwana al mustafa salli alaihi wa alihi mahara qadri usaba aghsana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabulil fatihah. Itu saja yang bisa Bager sampaikan. Jangan lupa yang punya WA ntar bisa bergabung ke Kang Suhud, beri nomor WhatsApp-nya. Sama jangan lupa tanggal 31 ikut bareng-bareng cari berkah di Kuningan dengan Habib Syekh Baharun. Itu saja yang bisa Bager sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.